Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Soalnya, jadi Jangan-jangan kita ya semuanya, bahkan anak saya kalau lihat videonya beliau ini yang matanya begini ya, itu semuanya ngakak teman-teman ya. Nah, saya kenal pribadi yang satu ini memang secara physically vintage banget teman-teman, cocok banget sama judul hari ini yaitu vintage ya. Nah, jadi beliau ini orang yang punya hati besar teman-teman. Beliau orang yang baik banget. Oke, kalau diajak ngobrol itu kalem ya. Tapi punya kapasitas seperti air teman-teman ya. Diam, tenang, tapi menghanyutkan. Nah, ini orangnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanya sesuatu, teman-teman discuss sama Ko Edi ini ya, dia akan baca dengan tenang. Padahal saya lagi pusing nih ya, saya udah bingung banget. Beliau bisa jawab dengan tenang dan akhirnya poinnya dapat. Nah, itu yang saya kenal dari beliau satu ini nih. Pekerja keras, kreatif, walaupun mungkin kalau teman-teman lihat secara usia kayaknya lebih kreatif yang muda-muda nih. Jangan salah teman-teman ya. jangan Beliau salah, ini bener. kreatif, ya jiwanya Iya, masih muda. jiwanya masih muda. Casing mah nggak masalah gitu ya. Yang penting dalamnya mah masih muda gitu. Dalamnya apa nih Nita? Saya kurang tahu nih. Kalau dalamnya saya jujur nggak tahu. Oh, nggak tahu ya Ko Philip. Jadi tadi Ko Philip cuman Jiwa ya. Spiritnya masih muda, bener. iya, Dia bener. 3310 teman-teman. Tapi Bener. ya spiritnya udah kayak iPhone 13. So, Wah, nggak langsung berlama-lama aja ya ya. Nita ya. Nanti kita dihujat Iya. sama. Kita mau panggil Ko Ko Edi. Edi. Apakah ada Sunday Punch-nya? Ada Sunday Punch-nya Cindy? Sini ada Sunday Punch-nya Ko Edi. Oh, Nggak kayaknya Ko ada. Edi langsung mau live Sunday Punch ya Ko Edi ya. Silakan Ko Edi. Biasanya Sunday-nya ke gereja, jadi saya nggak bikin punch. Lucu banget. Silakan Ko Edi. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar ya? Saya harapkan teman-teman semua dalam kondisi yang baik, sehat ya, tidak kekurangan apapun. Kalau boleh saya perkenalkan diri ulang. Mungkin buat teman-teman leader sih sebagian udah kenal dengan saya. Cuman nggak ada salahnya ya kalau saya memperkenalkan diri ulang ya. Jadi saya Edi lahir di Bandung. Tahunnya 1970 ke atas. Kalau dikasih tahu tahunnya nanti pada kaget ya. Kemudian sekolah pun saya tinggalnya di Bandung, dari SD, SMP, SMA ya, dan SMA-nya saya di Semak 1 BPK Penabur. Ya, lulusannya tahun 90-an lebih lah. Itu tahun 99 saya udah di Pru. Oh, ya enggak dong, kalau di 99 itu saya baru masih muda, waktu 99 saya masih muda ya. Kemudian saya waktu pertama tuh nggak langsung di Pruden teman-teman, tapi dari lulus kuliah, kemudian kebetulan waktu kuliah itu saya di STIEB, STIEP ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung. Kalau sekarang mungkin udah jadi Widya Tama ya. Dan saya biasanya saya dari angkatan saya itu kuliah paling cepat, yaitu saya mengambil S1 itu 6 tahun teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman yang lain kan 4 tahun, 5 tahun, saya paling cepat 6 tahun. Karena apa? Karena sebagian dari teman-teman saya nggak lulus. Nah, berarti kan kalau nggak lulus tuh sampai sekarang tuh mesti kuliah. Makanya saya bilang 6 tahun itu cukup cepat. Kemudian begitu lulus kuliah tuh saya nggak lama-lama itu saya kerja di bidang farmasi teman-teman. Jadi di bidang farmasi dari tahun 1999 itu sampai ke terakhir adalah 2016. Jadi kurang lebih saya adalah 17 tahun di bidang farmasi. Ya, pada waktu di farmasi itu mempromosikan obat, terus
ketemunya sama dokter ya, dokter ya, kayak misalnya papinya Victor itu saya udah tahu ya. Jadi sebenarnya saya sebelum ketemu sama Victor itu saya malah pernah ketemu sama papinya. Tapi angkatannya enggak, angkatannya saya sedikit lebih muda ya. Saya kan sama Victor masih deket angkatannya. Kemudian baru pada tahun 2016 saya gabung di Prudensia. Gimana pertamanya ketemu di Pruden? Yaitu saya ketemu sama Feni. Kemudian Feni ceritakan tentang bisnisnya di Prudensia. Kemudian saya juga ditemukan kita ya. Nah, pada waktu dikenakan sama Victor tuh ceritanya sinyalnya jelek ya. Iya, Pak Sinyalnya Edi. jelek sebentar saya ganti dulu deh ke sinyal handphone kalau gitu. Bentar. Mirip kayak mukanya nih sinyalnya nih. Muka saya maksudnya Ko Edi, bukan muka Ko Edi, muka saya sinyalnya. Kalau sekarang gimana sinyalnya, teman? Sinyalnya bagus tapi muka Ko Edi nih nggak ada nih Ko Edi. Saya lagi taruh handphonenya dulu dekat ke jendela. Oke. Nah, sekarang udah cukup ya. Cukup Ko Edi. Ini sinyal udah jelas tapi wajah teman-teman kok buram semua ya? Enggak. Jelas. Tadi sampai di mana, Lip? Aku jadi lupa mau cerita. Sampai di ini kok Fedi apa? Sampai di Ko Victor, papanya Ko Victor. Oh iya. Ya kemudian Victor gitu. Ya, kemudian sampai kena Feni, benar sampai kena Feni. Ya, sampai kena Feni, kemudian dikenalin juga sama Victor. Kemudian Victor cerita tentang bisnis di Prudensia ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, jauh sebelum saya gabung di Prudensia itu saya sebenarnya dalam keinginan dalam diri saya itu saya pengen punya yang namanya bisnis ya, pengen punya bisnis sendiri, pengen punya sesuatu yang dikuasai oleh diri sendiri. Ada beberapa alasan ya. Alasan yang pertama adalah saya waktu kerja di farmasi itu nggak ada masalah teman-teman, nggak dipecat, nggak ya. Saya bahkan masih punya itu yang namanya apa ya, surat kelakuan baik itu apa, surat keterangan kerja ya, surat keterangan kerja itu masih saya simpen itu, malah ditulisnya saking dekatnya hubungan sama HRD itu ditulisnya Saudara Edi Tanudara sudah bekerja dengan prestasi yang sangat baik. Wah, saya sampai ngomong ke dia, lu lebay banget lu, Pak Agus. Ini nulis sampai begini, nggak usah, kata saya, nggak usah begini-begini, nggak apa-apa katanya. Saya pengen nulis katanya. Jadi dia tulis begitu, padahal ya sebenarnya nggak gitu-gitu banget ya. Tapi ada beberapa cerita yang membuat saya ingin mempunyai bisnis adalah yang pertama adalah gini. Pada waktu beberapa tahun ke belakang, jauh sebelum deket-deket lah ya, sebelum saya resign itu, saya pernah ada ketemu seorang teman yang juga jabatannya adalah udah cukup tinggi. Dia sebagai direktur ya. Pada satu waktu ujuk-ujuk dia mengajukan resign atau mengundurkan diri. Padahal saya tahu orang ini sebenarnya tinggal 1 tahun lagi dia pensiun, teman-teman. Kalau pensiun itu biasanya dapat apa sih? Dapat yang namanya kan pesangon ya. Dan saya juga udah hitung, dia itu kalau kerja udah 30 tahun, aturannya adalah bahwa dia bakal dapat pesangon itu kurang lebih 30 kali gaji gitu. Anggap aja pada waktu itu gaji dia sekecil-kecilnya adalah 30 atau 40 juta. Saya udah bisa bayangin bahwa dia dapat income sampai segitu. Tapi cerita ini bukan mau jelek-jelekin perusahaan, bukan ya teman-teman, karena ini saya menilai secara pribadi tentang keputusan yang dia lakukan. Kemudian saya tanya, Pak, kenapa mau resign? Udahlah Ed, katanya. Gue mau udah nggak kuat, katanya. Saya udah nggak enak gini, katanya. Mungkin karena dia pada waktu itu dia punya ada sedikit konflik dengan owner. Jadi dia memilih entah itu atau pride atau gimana, dia memilih untuk resign. Sampai di sana saya kaget gitu. Oh, ternyata ya ini orang kalau udah kesenggol
Dia udah nggak mikirin yang namanya pesangon. Padahal itu pesangon 30 kali gaji dan sebagainya. Dan yang kedua adalah dia putuskan aja resign begitu saja. Dari sana saya berpikir, ternyata kita itu nggak bisa selamanya di perusahaan ini, teman-teman. Ya, entah itu mungkin kalau kita kerjanya nggak bagus, bisa aja kita yang diminta untuk resign, atau enggak kita nggak cocok hubungan dengan owner atau dengan atasan, kita juga bisa bisa terpisah ya begitu saja. Kemudian ada satu cerita lagi, saya pernah ketemu dengan seorang supervisor ya, jabatannya adalah supervisor. Yang supervisor itu kalau di farmasi itu dia bantu di satu kota gitu. Jadi dia bantu memasarkan di satu kota. Dan ini saya kenal lama karena dia juga usianya juga di atas saya. Pada satu waktu di tahun 2010 ke atas itu dia minta, karena dia itu pensiun ya. Jadi pada tahun itu dia pensiun, kemudian dia mengajukan. Kebetulan itu bukan atasan, bukan di bawah saya langsung, jadi kebetulan atasannya adalah teman saya. Dia mengajukan begini, Pak, gimana kalau saya minta diperpanjang? Maksudnya diperpanjang gimana? Kan saya kan pensiun nih tahun ini. Gimana kalau saya diperpanjang aja? Diperpanjang gimana? Ya diperpanjang aja Pak, anggap aja dibuat kontrak dan lain sebagainya. Saya yang mendengar cerita seperti itu, saya yang bertanya sama dia. Anggap aja namanya si Pak S ya. Pak S, kenapa masih pengen kerja? Kan Bapak nanti pensiun punya pesangon. Punya pesangon, nanti pesangonnya kan udah, dan dia kerja udah cukup lama teman-teman, mungkin 30 tahun sih saya rasa ada. Kemudian saya hitung kan pesangonnya udah cukup Pak buat usaha. Pak, saya tuh seumur-umur saya kerja di sini. Saya nggak ngerti yang namanya bisnis. Saya nggak ngerti yang namanya dagang. Sekarang saya punya uang pesangon itu, anggap aja saya pakai buat bisnis. Bayanginlah, saya nggak pinter dagang lah, saya nggak pinter jualan. Suatu saat kalau uang itu habis gimana Pak? Saya bisa pakai buat apa? Uang itu cuma segitu-segitunya. Ya tapi kan lumayan ya. Tapi dari pernyataan dua orang ini, saya jadi berpikir, oh iya, benar juga ya. Kita itu bukannya karena saya karyawan saya tidak bersyukur atau gimana ya, tapi kita harus memikirkan bahwa benar ya, kita itu selamanya nggak bisa digunakan terus-terusan. Ada waktunya, ada expire date lah istilahnya teman-teman. Jadi kalau karyawan itu mau tidak mau ya, walaupun masih mampu, biasanya usia 55 itu udah selesai. 55 itu selesai jabat tangan, selesai pensiun, dan kita dapat pesangon. Nah, dari sana itu saya jadi berpikir, kira-kira kalau begini, mendingan saya punya deh satu bisnis yang saya bisa kerjakan seumur hidup saya. Maksudnya seperti itu. Dan kemudian setelah saya hitung-hitung ya, sebenarnya teman-teman pernah ngitung nggak sih ya? Ini mungkin yang background-nya sama-sama karyawan, kalau saya ajak hitung ini ngerti maksudnya. Anggap aja waktu itu saya usia 40 lebih, saya berpikir begini, kalau pada waktu saya pensiun, itu saya udah hitung-hitung, saya kurang lebih dapat 20 sampai 25 gaji lah dari pesangon. Kemudian setelah saya hitung, anggap aja gaji saya nanti setelah pensiun itu mungkin 40 juta atau lebih atau 50 juta. Tapi saya berpikir bahwa kadang-kadang kita tuh gaya hidup kita itu naik juga teman-teman. Gaji kita 5 juta, biasanya gaya hidup kita naik jadi penghasilan kita 5 juta ya, pengeluaran kita mungkin 3 juta, 2 juta yang bisa ditabung. 10 juta ya, pengeluaran kita mungkin 7 juta, yang bisa ditabung cuma naik 1 juta, paling jadi 3 juta. Dan pada waktu itu juga sama, gaji yang saya dapat itu saya hitung-hitung, ternyata separuhnya itu kita pakai untuk pengeluaran sehari-hari. Anggap aja pada waktu nanti pensiun, saya lebih hemat, hidupnya lebih baik, saya anggap cuma dipakai 30% dari gaji yang saya dapat. Berarti kalau saya dapat pensiun 20 bulan,
otomatis saya itu cuma dapat untuk bertahan hidup 20 bulan kali 3, karena kan saya udah hemat ya. 60 bulan teman-teman. Saya hitungnya gitu. Atau kurang lebih 5 tahun, betul 5 tahun. Tapi itu kalau hemat ya. Gimana kalau misalnya inflasi terjadi, kemudian biaya hidup kita juga kan nambah, dan lain sebagainya. Anggap aja itu setengahnya. Mungkin kita cuma bisa bertahan 3 tahun. Itu yang dalam pikiran saya, ini orang sederhana ya, orang karyawan yang pikirannya sederhana, yang sehari-hari, yang setiap bulannya itu kita mengandalkan menerima income yaitu salary. Jadi dari sana saya berpikir, wah ini nggak benar. Karena apa? Kita emang pada waktu pensiun usia 55, teman-teman itu hidupnya bakal 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Misalnya dari 55 pensiun, misalnya kita selesai umur 60 kan enggak. Ya kita bisa, malah kita pengen berharapnya kan umur kita panjang, benar nggak? Kita berharapnya pengennya umur 70, 75, atau 80 dengan catatan kita dalam keadaan sehat. Ya, oleh karena itu, nah kebetulan pada waktu berapa tahun terakhir galau itu saya ketemu yang namanya Penny, kemudian diceritakanlah tentang bisnis prudensial, ya, kemudian dikenalkan juga sama Victor, ya, akhirnya saya bergabung di prudensial teman-teman. Ya. Dan bersyukurnya saya bergabung itu di Legacy, di mana sebenarnya ada beberapa hal yang saya merasa bersyukur karena saya bisa bergabung di Legacy. Enggak semua yang saya perhatikan dari luar, enggak semua perusahaan industri insurance itu yang mempunyai hubungan yang baik sama seperti di Legacy. Enggak semua juga di luar itu yang memikirkan. Kalau di Legacy itu saya bersyukurnya karena memikirkan juga, selain bukan bisnis ya teman-teman, yang dipikirkan adalah hubungan suami istri, hubungan dengan anak, belajar tentang value, bahkan belajar tentang kita bagaimana kita supaya tetap connected to God. Itu hal-hal yang seperti itu yang menguatkan saya ya. Gitu teman-teman. Saya tuh mungkin terlalu banyak cerita, mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya sampai di sini sebelum saya lebih lanjut. Saya minum dulu ya. Oke, buat teman-teman yang mau tanya, boleh chat di kolom chat ya teman-teman ya. Barangkali mau tanya, Pak Edi gimana waktu syuting jadi Mr. Bean gimana? Boleh. Pak Edi kalau nggak banyak cerita nggak apa-apa. Mungkin banyak ngelucu juga boleh, Pak Edi. Iya, ini kalau saya udah lama nggak pernah ngomong di depan teman-teman, jadi suka rada ngeblank, makanya saya pura-pura nanya nih teman-teman. Sini barangkali bisa tayangin slide-nya, kalau bisa saya itu di slide itu mungkin ada sedikit cerita juga. Ya, jadi asal mulanya seperti itu teman-teman. Tapi sekali lagi saya bilang buat teman-teman, ini bukan berarti teman-teman sebagai sebagai karyawan itu terpengaruh dengan cerita saya ya. Tapi perlu dipikirkan bahwa memang satu waktu kita memang mesti mempunyai income yang kita kuasai sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi pada waktu itu saya memutuskan berhenti itu pada waktu usia 43 tahun. Nah, buat teman-teman kalau yang mau mutusin ya, ini mah sekedar sharing aja. Kalau misalnya umurnya baru 30 tahun mah udah putuskan aja sebulat-bulatnya. Terus jadi usianya pengaruh nggak? Nah ini Kobeni lagi. Firman ya, Bang Ben itu menanyakan gimana tantangannya. Tantangannya sebenarnya bisnis di usia saya itu apa ya? Kalau menurut saya sih tantangannya masih bisa kita handle, cuman rata-rata kebanyakan adalah karena mungkin saya merasa pada waktu itu saya udah ada posisi, jadi kadang-kadang saya kalau melakukan sesuatu tuh minta tolong sama bawahan saya, minta tolong sama supervisor, minta tolong sama sales ya, dan minta tolong sama ini. Nah begitu mulai di bisnis ini tuh saya kaget karena apa? Saya semuanya kerjakan sendiri lagi. Itu aja sih yang jadi tantangan.
Nah, beruntungnya di Legacy ini adalah kita punya yang namanya Pipit ya. Pipit itu handal sekali ya, teman-teman kalau yang pernah dibantu Pipit pasti tahulah Pipit sehandal seperti apa. Nah, itu saya ketolongnya seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya sengaja tayangkan gambar vintage ya, teman-teman, adalah gambarnya kamera dengan lensa jadul. Tapi jangan salah, teman-teman. Maksudnya lensa jadul ini walaupun kelihatannya jadul, ini barang antik, barang langka, susah didapat dan harganya juga cukup bernilai. Dibandingkan dengan lensa-lensa yang baru, ini kalau orang yang ngerti kamera, lensa ini harganya 2 atau 3 kali lipat. Jadi vintage itu saya memposisikan diri saya, nggak apa-apa saya lebih senior dari teman-teman yang sebagian besar hadir di sini, tetapi saya ingin bahwa saya itu terlihat vintage-nya sama dengan lensa yang ada di foto ini, atau saya mempunyai nilai yang sama seperti yang di foto. Yes. Begitu, teman-teman. Yes, setuju Pak Edi. Ya. Nah, saya mau lanjut lagi. Apa yang saya dapat di Prudensial, yaitu yang pertama adalah sebenarnya saya ada memperbaiki hubungan dengan istri ya, teman-teman. Jadi selama pada waktu dulu saya kerja itu bukan berarti saya mau gimana sama istri, tapi saya hubungan sama istri itu sering ada konflik dan lain sebagainya. Beruntung pada waktu itu saya bertemu dengan yang namanya, dipertemukan ya sama Legacy ya, sama Ko Andre dan leader-leader yang namanya Ko Jeffrey. Nah, pada waktu itu kami sepakat untuk ambil konseling, dan pada waktu konseling itu banyak sekali hubungan saya dengan istri yang dibantu untuk diperbaiki, teman-teman. Ya, kalau pada zaman dulu saya kan kerja di luar kota, pulang seminggu, terus seminggu lagi ada di luar kota. Jadi dalam waktu 1 bulan itu 2 minggu saya di luar kota. Kadang-kadang kalau udah berantem sama istri itu bisa stopnya gini, karena saya pergi keluar kota. Ya, begitu waktu pergi keluar kota, pulang ke rumah itu udah lupa mungkinnya ributnya sama yang lain, ribut sama istrinya udah lupa gitu. Tapi bersyukurnya di waktu di Prudent itu tiap hari kita kan ketemu nih. Begitu berantem nggak bisa keluar kota, ketemu juga di rumah gitu. Dan sebenarnya kalau pergi itu kan sebenarnya menghindari dari permasalahan, teman-teman. Menghindari permasalahan, sebenarnya konfliknya itu tetap ada. Tapi karena kita tidak menyelesaikannya, jadi konflik itu tidak bisa beres gitu. Beruntung ketemu dengan Ko Jeffrey itu, kita kadang selisih pendapat sama istri itu, kita belajar tentang DISC dan lain sebagainya. Jadi jadi saya dapat lebih mengerti tentang kepribadian dari istri juga lebih mengerti kepribadian dari diri saya. Kebayang kalau misalnya udah sekian tahun itu kita nggak ketemu ya, nggak konseling gitu ya, mungkin hari ini saya sama istri amit-amit sih ya, mungkin bisa jalan sendiri-sendiri atau gimana, saya nggak ngerti, karena memang waktu itu udah cukup lumayan lah konflik yang kita lakukan satu dengan yang lain. Saya bersyukur juga adalah, boleh slide selanjutnya, Sin? Slide selanjutnya juga boleh. Nah, saya punya waktu dengan anak-anak. Ya, jadi kalau selama di Legacy ini, saya masih punya kesempatan untuk melihat anak-anak saya bertumbuh ya, walaupun usianya udah, yang kecil waktu itu pada waktu keluar itu udah usia 8 tahun. Yang besar sih udah 11-12 tahun, tapi saya masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk melihat mereka berkembang, teman-teman. Ya, kadang-kadang sama yang kakak yang paling besar itu, saya sekali dia lagi tanding basket keluar kota, seneng banget saya bisa dia ya, apalagi lihat dari semangatnya itu, jadi saya juga memotivasi dengan anak saya tersebut.
ya ada satu waktu pada waktu dia tanding basket, anak saya itu diare, sakit perut, diare sampai masuk ke UGD, teman-teman. Pada waktu masuk ke UGD, ternyata dia memang diare dan disarankan oleh dokter untuk istirahat. Lalu saya suruh dia pulang. Dia nggak mau pulang. Setelah dari UGD, dia tetap ke lapangan, teman-teman, karena pada waktu itu udah mau semifinal atau apa ya basket. Dia tetap datang ke lapangan, kemudian dia tetap turun tanding. Dan dia bilang ke pelatihnya, "Coach, saya pengen turun. Saya pengen turun, saya pengen tetap tanding." Wow, kata saya ya. Saya tahu dia nggak akan kuat, dan benar aja teman-teman, baru 5 menit turun, 5 menit turun, dia udah nggak kuat, saya berhenti. Dan begitu dia keluar, dia langsung keluar dari lapangan, kemudian muntah-muntah di luar lapangan, kemudian dia langsung KO. KO maksudnya langsung tertidur di mobil. Udah pusing aja muter kepalanya. Dari sana ya, saya berpikir, wow, ini anak saya seperti ini ya. Jadi dia kalau punya keinginan sesuatu tuh, dia belum mau menyerah. Sampai fisiknya itu yang memberikan kode sama dia, memang dia nggak mampu gitu. Kadang-kadang di situ memotivasi saya. Ya, oh, lo, Pet, jadi bapaknya nih. Anak begini. Ya, jadi papi itu ya mungkin kita juga harus jangan mau kalah sama anak. Jangan mau kalah itu artinya bukan nggak mau mengalah gitu. Maksud saya malu untuk ngalah sama anak karena apa? Dia pun sampai titik terakhir nggak mau nyerah gitu, teman-teman. Jadi begitu lihat begitu, malah saya yang termotivasi. Ada juga cerita anak yang kedua saya juga sama ya. Kalau pengen sesuatu itu, Audrey itu nggak pernah nyerah. Dia selalu kalau menginginkan sesuatu itu dia akan kejar sampai dia punya atau sampai dia milikin. Dari dua anak ini saya belajar banyak tentang yang namanya tidak mau menyerah, teman-teman. Ya bersyukur saya bisa nemenin mereka, jadi saya bisa tahu pertumbuhan mereka, saya bisa tahu mereka seperti apa. Nah, karena itu memang benar kata saya, menurut saya memang saya harus ikut di legacy ini karena memang Tuhan sudah ada rencana buat kami gitu, teman-teman. Kemudian saya merasa bersyukur adalah lingkungan positif dari teman kantor dan teman-teman di gereja ya. Positifnya seperti apa? Ya saya bersyukur ada leader saya, ada Fanny, ada Victor, apalagi Victor ya yang selalu dia selalu sharing tentang leadership, dia selalu sharing juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan rohani, yang itu semuanya biasanya nguatin saya. Pada waktu dulu saya kerja, saya nggak dapatkan semua ini sebanyak yang saya dapatkan di legacy gitu, teman-teman. Dan kemudian belajar tentang banyak hal ya di legacy itu, belajar yang leadership juga saya belajar ya, ikut John C. Maxwell bareng-bareng, kemudian ikut juga coaching dengan Kasam, kemudian ikut makna gansing dan lain-lain. Itu hal-hal seperti itu tuh menurut saya sangat menyenangkan sekali, dan itu menambah banyak sekali perubahan di dalam diri saya gitu, teman-teman ya. Nah, ada satu cerita yang sangat menarik adalah pada waktu awal pandemi. Pada waktu awal pandemi itu saya tuh sangat parno, teman-teman. Parno itu sampai nggak mau ketemu loh. Sampai Aqua itu ya, waktu tahun 2020-an itu, Aqua itu saya kalau ada orang kirim Aqua itu saya taruh dulu di luar 3 hari, teman-teman. Dengan harapan nggak ada virus corona ikut terbawa masuk sampai begitunya. Terus kalau saya pesan makanan, GrabFood, tenang kok Edi, kok Willy masih sampai hari ini. Jadi gini, GrabFood pun begitu, teman-teman. Begitu saya pesan makanannya, saya semprot-semprot ya. Terus kalau beli makanan di minimarket itu, saya cuci pakai deterjen. Jadi misalnya kalau beli Citato, beli apa itu kan semuanya tahan air ya, kedap air.
itu saya bilas pakai deterjen. Hal itu terus terjadi ya, lumayan loh, cukup lama teman-teman. Mungkin 6 bulan atau 7 bulan ya, sampai pada waktu itu teh saya ingat teman-teman di Komsel ya, atau teman-teman gereja ya, termasuk Feni dan Wendy itu kan satu gereja sama saya. Ngajakin datang ke rumah, mereka bawa sepeda, ngajakin saya keluar berapa kali. Nah, saya pakai alasan nggak mau lah segala macamnya, parah memang teman-teman. Ya, sampai pada satu waktu mertua saya sakit, kena yang namanya COVID. Nah, terus saya lihat ternyata dia tuh jauh lebih berani dari saya gitu. Saya sendiri aja, maksudnya supaya saya tuh jaga supaya nggak kena ke orang tua. Makanya saya berusaha untuk steril, berusaha untuk sebersih mungkin teman-teman. Tapi ternyata orang tua itu lebih berani daripada saya. Nah, semenjak itu saya jadi lebih berani karena dorongan dari teman-teman, dan juga saya melihat peristiwa sakit dari mertua yang ternyata dia hadapi dengan tenang-tenang aja. Nah, sejak saat itu saya berubah, ya saya mulai berani makan di luar, walaupun masker tetap dipakai gitu ya. Tapi benar teman-teman, akhirnya pada waktu 2000 awal tahun kemarin saya terkena juga yang namanya COVID. Kita sekeluarga plus, dan pada saat itu sampai sekarang jadi saya nggak takut lagi. Bayangin dari orang yang nggak mau ini, kita memang kadang-kadang saya belajar dari sana. Kadang-kadang tuh orang tuh mesti dikasih satu peristiwa yang membuat dia menjadi berani gitu. Pada ketakutan saya itu sebenarnya bukan buat saya sendiri teman-teman, tapi ketakutan saya itu adalah sebenarnya saya sayang sama orang-orang yang lebih tua dari saya gitu. Saya berpikirnya gitu, kalau saya sakit jangan sampai nanti saya menularkan orang-orang yang lebih tua. Kan pada waktu itu mah ya ambulan tuh tiap hari lewat gitu. Itu yang yang membuat saya jadi khawatir gitu teman-teman. Nah, itu aja yang saya cerita. Dan satu lagi hal yang paling penting adalah waktu itu saya bersyukur diajak coaching ya, Magna Gangsing sama Kak Sam. Kemudian saya bertemu yang namanya coach dari Bali yaitu Adrian. Dan di sana saya belajar banyak tentang hal-hal cara berpikir positif teman-teman. Jadi ternyata saya itu kadang-kadang suka apa ya? Jadi seperti overthinking. Jadi ada sesuatu yang dipikirkan tuh terlalu berlebihan, padahal sesuatu itu belum tentu terjadi teman-teman. Ya misalnya apa? Misalnya gini, ada nasabah kita yang mau klaim. Padahal nasabah itu sebenarnya udah cukup lama, udah apa. Kadang-kadang kita kepikiran, wah gimana nih kalau klaimnya ini nggak bisa cair. Kadang-kadang itu kepikiran terlalu berlebihan, teman-teman. Terlalu dipikirkan. Padahal setelah diklaim juga sampai saat ini semuanya cair sih. Ya. Dan saya tuh selama periode 2019 sampai sekarang itu klaiman saya itu malah cukup besar, teman-teman. Saya mungkin ada 1,5 miliar total klaim. Ya, pertama kali yang membuat saya bahwa klaim itu yakin bahwa itu cair adalah pada waktu meninggal teman saya. Pada tahun 2019 itu saya punya teman, itu teman dari SMP teman-teman ya. Kalau ada apa-apa tuh kita selalu main bareng, kontak bareng. Bahkan waktu saya masih tinggal di luar Bandung pun dia setiap minggu selalu WhatsApp saya. Zaman dulu mah BBM atau SMS ya. Dia selalu telepon saya ya. Bahkan pada waktu saya dulu di perusahaan yang lama, begitu saya naik jenjang karir, dipromosi lain-lain, kadang-kadang dia yang ngajak saya makan teman-teman. Dia, yuk lu udah dipromosi, lu makan sama gua yang bayarin gitu. Jadi hubungan temennya tuh sampai seperti itu teman-teman. Dan pada waktu 2019 beliau senang naik motor gede ya, kemudian kecelakaan di Purwakarta. Jadi motornya itu jatuh kepleset, terus di depan tuh ada truknya muatannya cukup berat teman-teman.
itu kalau nggak salah bawa bata penuh satu truk ya. Entah gimana akhirnya teman saya itu jatuh, kemudian dia tidak bisa menghindari dari truk yang di depannya itu, teman-teman. Ya, dibawa di daerah Purwakarta gitu kejadiannya. Kemudian waktu itu saya hari Minggu, saya masih ingat satu orang yang dia telepon pertama kali, dia suruh temannya adalah suruh telepon saya. Kemudian saya coba bantu urus ya, bantu ke rumah sakit Hasan Sadikin, saya kontak, saya minta tolong semua teman-teman yang saya kenal, saya kasih tahu, saya minta tolong semuanya supaya prosesnya dia bisa bantu dioperasi dengan cepat. Tapi sayangnya teman-teman, akhirnya dia meninggal. Meninggal setelah sampai di rumah sakit, itu detak jantungnya masih ada, tapi dia nggak ketolong. Dan akhirnya dia meninggal. Pada waktu dia meninggal tuh saya nggak sadar bahwa dia ternyata punya polis di saya, teman-teman. Dia punya polis UP jiwa yang kemudian memang perlu saya urus untuk klaimannya. Dan itu cukup besar, ya. Dan itu ada peristiwa yang deg-degan juga. Ternyata pada waktu mau klaim itu ada surat-suratnya yang berbeda, misalnya nama waktu dia lahir, walaupun itu cuma penambahan kata aja ya. Dan kemudian pada waktu itu nyari juga SIM-nya, SIM motornya nggak ketemu, dicari kemana-mana nggak ketemu. Wah, saya deg-degannya setengah mati. Ini kenapa? Kalau orang lain deg-degan ya, apalagi ini teman sendiri yang udah dianggap saudara. Suratnya nggak lengkap semua, teman-teman. Jadi saya urus itu semua itu, tapi setelah suratnya lengkap, ternyata cepat sekali turun 3 minggu kemudian. Polisnya turun cair ya, dan saya merasa bersyukur bahwa ada satu hal yang sebelum dia meninggal, sesudah dia meninggal itu yang masih saya bisa bantu adalah tentang klaimnya dari polisi ini, teman-teman. Wow. Nah, sejak dari kejadian itu saya ngerti bahwa kita itu bisnis itu bukan sekedar mau cari komisi, dapat untung yang besar ya. Ya, tapi ternyata ada hal-hal yang seperti ini yang ternyata adalah bisa membuat seperti kita ini sebagai seorang penyelamat, teman-teman. Ya, uang yang segitu kalau nggak ada, seenggaknya itu bisa bantu anaknya sekolah 2-3 tahun atau 5 tahun ke depan. Saya pikir begitu. Kalau saya bayangin sekarang ya, kalau dia nggak punya itu mungkin dia lebih susah, pilihannya lebih sempit, dananya. Walaupun sampai saat ini masih hubungannya dengan mertua masih baik dan mereka tetap disupport ya. Tapi menurut saya hal-hal seperti itu tidak bisa kita dapatkan dari yang lain, teman-teman. Nah, semenjak dari saat itu saya tidak pernah takut lagi klaim. Ya, begitu ada klaim apapun saya coba bantu gimana caranya supaya bisa bisa cair. Itu, teman-teman. Nah, setelah itu kejadian itu ya saya juga bersyukur pada waktu pada waktu coaching dengan Adrian itu banyak sekali hal-hal yang saya pelajari adalah, dan poin-poin yang pentingnya adalah di luar semua yang kita belajar tentang leadership dan apa adalah cara berpikir kita yang positif, teman-teman. Ya, cara berpikir kita yang positif itu boleh slide selanjutnya, Sin. Teman-teman, ini kalau saya ceritanya agak bikin kalian nggak ngerti, nggak apa-apa ya. Kadang-kadang saya juga nggak ngerti apa yang saya ceritain. Nggak, maksudnya bercanda ya, teman-teman. Terus lanjut slide-nya. Ini salah gambar, teman-teman. Jadi saya itu belajar untuk menghilangkan hal-hal selalu berpikir positif ya. Itu yang diajarkan oleh Coach Adrian adalah negatif jar. Jadi setiap kata-kata negatif ya, atau mengeluh, terus kita ngomongin kasar, pokoknya mengeluh, ngomong kasar, misalnya ya kalau orang Sunda kan banyak sekali ya perbendaharaan kata kasarnya. Terus itu didenda. Coach Adrian bilang ke saya, bro, lu kalau misalnya sehari ini lu ngomong kasar, lu hitung ya. Kalau 3 kali, ya udah tulis
negatif jarnya 3 hari ini. Kalau misalnya 5 kali, ya lu tulis 5 kali. Nah, terus akhirnya benar. Jadi setiap hari itu aku catat negatif jar ya. Berapa kali ngomong negatif, berapa kali ngomong ini. Saya catat. Dan ternyata itu bagus teman-teman, melatih kita untuk begitu kita mau ngomong itu dia jadi ketahan. Ada negatif jar gitu ya. Dan itu bagus sekali menurut saya, membantu kita jauh banget ya, pikiran-pikiran kita yang negatif itu kelamaan jadi berkurang. Ya benar, kuku lutut kena denda. Ya, teman-teman boleh coba ini. Saya juga udah izin ke Coach Adrian tentang beberapa hal yang di-sharingkan hari ini juga. Saya minta izin sama dia. Jadi kalau misalnya teman-teman cobain aja sehari, bisa nggak ngomong kata-kata negatif, bisa nggak ngomong mengeluh atau nggak ngomong kasar. Nah, dan saya melakukan ini 1 tahun penuh, teman-teman, bukannya sebulan 2 bulan. Nah, teman-teman kalau mau nyobain, nanti akan ada perubahan dalam diri teman-teman. Kalau menurut saya setelah kurang lebih 2-3 bulan pun sudah ada perubahan. Selanjutnya slide mungkin Sin. Ya betul, puasa-puasa kata negatif ya. Nah kemudian saya juga diminta selama ini adalah menuliskan 7 hal kalimat yang menyatakan apa yang Anda syukuri pada hari ini. Jadi setiap hari itu saya dari 2021 itu saya nulis ya. Setiap hari itu 7 hal yang membuat saya bersyukur. 7 kalimat. Jadi misalnya ini, saya bersyukur bisa bekerja ke kantor hari ini. Kenapa bisa bekerja ke kantor? Kan waktu pandemi gini mah ya, ke kantor tuh udah hal yang luar biasa ya. Kecuali sekarang-sekarang mungkin udah biasa kita datang ke kantor ya. Saya bersyukur bisa dapat ketemu meeting dengan leader. Itu juga bersyukur. Semua itu saya bikin teman-teman ya. Jadi jangan dilihat tulisannya teman-teman, tulisannya mah saya sendiri juga kadang-kadang nggak ngerti ya. Yang penting pada waktu nulisnya kita tumpahkan semua pikiran kita gitu teman-teman. Jadi saya membuat jurnal syukur ini masih dilakukan sampai saat ini, walaupun kadang-kadang ada sehari beberapa hari bolong ya. Tapi teman-teman ini powerful banget. Teman-teman boleh coba ini setiap hari ya. Setiap pagi boleh atau setiap malam sebelum tidur, terserah teman-teman yang atur waktunya. Ini membuat banyak sekali. Ya. Ini saya bersyukur bisa bekerja ke kantor hari ini. Itu yang pertama ya Ko Edi ya? Iya, betul. Wah. Yang Coba aku kedua juga apa nih, yang mau kedua? belajar baca dong. Aku bisa nggak? Saya bersyukur bisa intim. Yang kedua intim pelaminan. Apa sih itu? Ayo baca. Intim pelan-pelan itu maksudnya gitu deh. Tapi Intip dia lagi. Nomor 2 apa itu, Ko Edi? Coba nomor 2 itu apa, Ko Edi? Nomor 2 Jelas aja cuma sih. intim tuh. Saya Lain intim Indomie itu mah Indomie bukan intim. Yang nomor 2 itu saya bersyukur bisa interview pelamar. Oh, Bang Eca bener nih Bang Eca. Venture teman-teman. Bisa diskon nih. Udah dilewat ini tulisannya terlalu bagus, teman-teman nggak akan bisa baca, terlalu bagus. Bisa. Kuase. bisa diskon dengan leader. Bisa diskusi dengan leader. Terusin Ko Edi, ayo Ko Edi. Saya jadi blank nih teman-teman. Ya itu yang kedua adalah membuat jurnal syukur teman-teman. Dan kemudian yang ketiga adalah boleh slide lagi Sin. Kemudian diminta Ini berikutnya masih ada. Silakan teman-teman. tuliskan goal jangka pendek. Jadi setiap hari itu 7 kalimat yang menyatakan goal Anda 3 bulan ke depan, teman-teman. Itu tiap hari ditulis, ya. Nah, pada waktu kalian nulis itu teman-teman
ada sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan apa yang kita tulis. Ya, jadi pada waktu kita menulis itu secara tidak langsung di alam bawah sadar kita itu mendorong kita, ayo dong kita lakukan apa yang kita tulis, gitu teman-teman. Jadi 3 poin ini menurut saya sharing ke teman-teman, boleh dicoba ya. Tapi kalau dicoba jangan sekali doang ya, sehari atau 2 hari jangan teman-teman. Mendingan jangan kalau cuma sehari 2 hari mah. Teman-teman cobainnya yang bagus itu malah 120 hari katanya. Kalau cuma sehari 2 hari, mendingan jangan. Mendingan nikmati aja tulisan saya seperti hari ini ya. Mungkin slide selanjutnya, Sin. Nah, ini adalah saya ambil dari buku ya, The Magic of Thinking Big. Jadi ada 2 poin penting adalah yang pertama adalah masukkan pikiran-pikiran positif ke bank memori Anda ya. Jadi semakin penuh pikiran kita dengan hal yang positif, itu hal-hal yang negatif itu akan semakin tersingkir, semakin terbuang keluar teman. Jadi kemudian yang kedua, setelah masuk semua, tarik pikiran positif dari bank memori Anda. Jadi setiap Anda bertemu sama teman, setiap kita mau ketemu, setiap kita mau ngomong, setiap kita mau melakukan sesuatu, kita tarik pikiran positif dari bank memori Anda. Cuma 2 hal ini saja sih, menurut saya ini sudah cukup bagus ya. Ini udah cukup powerful untuk kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Dari saya itu aja, teman-teman. Thank you sekali sudah mau mendengarkan. Thank you banget sudah mau dengarkan sharing saya. Mohon maaf kalau ada beberapa bahasa yang tidak dimengerti. Karena saya sering Bahasanya ngerti kok, tulisannya yang kurang ngerti kok. Bener-bener kok Philip. Jadi dari tadi orang tuh memahami ya, ini apa gitu ya bacaannya gitu ya. Pengen tahu apa yang disyukuri nih sama Ko Edi. Wow. Ko Edi, tadi ada Victor mau tanya. Ko Victor masih mau nanya, Ko Victor? Ya. Tadi ada pertanyaan dari Ko Victor, cuma belum ditulis sama Ko Victor. Nanya. Oke. Jadi kayaknya kan buat sebagian dari kita tuh kan mungkin kalau saya kenal ceritanya Ko Edi lebih jelas lah. Maksudnya gimana Ko Edi ngerintis benar-benar dari nol di pekerjaannya sampai akhirnya mungkin jabatan terakhir GM ya Ko Edi ya. Udah GM belum ya? Sales manager. Tapi udah di levelnya tinggi lah ya. One down atau 2 down dari bos ya kayaknya, dari owner ya. Ya seperti itulah. Ya, jadi dan itu benar-benar teman-teman Ko Edi itu ngerintisnya dari bawah sekali loh. Maksudnya menurut saya nggak banyak orang bisa dengan secepat itu sampai ada di level Ko Edi. Ya, karena saya ngerti di company yang dia ada juga itu bukan hal yang gampang gitu. Dan saya tahu ada hal-hal bagus yang sebenarnya Ko Edi punya dalam hidupnya dia. Nah, terus yang saya mau tanya adalah sebenarnya saya sendiri ya, saya ingat waktu itu ngobrol sama Ko Edi di restoran Jepang di Setrasari ya. Iya. Ya waktu itu saya tantang Ko Edi untuk full time. Ya tapi honestly saya cukup terkejut juga. Kenapa? Karena saya ngerti sekali kalau untuk Ko Edi pun ambil keputusan nggak full time loh. Ya jadi, nah buat teman-teman nih ya, tadi menurut saya salah satu poin penting Ko Edi adalah keberanian Ko Edi untuk full time ada di Prudential di umur 43 itu menurut saya patut diacungi jempol. Karena saya lihat teman-teman kadang ada yang umur 30, 35 pun nggak berani untuk full time. Padahal yang Ko Edi tinggalin itu bukan income kecil loh, bukan income kaleng-kaleng untuk di Bandung ya. Saya tahu income-nya Ko Edi dan bukan income kecil. Ya jadi boleh nggak ceritain Ko Edi? Kan tadi Ko Edi ada 2 poin yang Ko Edi ceritain tuh ya, bahwa oh ya pertama ada satu teman yang tiba-tiba dipecat begitu saja sampai akhirnya Ko Edi merasa aduh gue nggak secure nih di pekerjaan ya. Bukan dipecat, dianya resign malah. Resign karena tidak disukai ya, karena tidak disukai bos ya kalau nggak salah, disukai owner gitu ya Ko Edi ya. Hubungan nggak bagus. Dia resign karena ada konflik ya. Tapi sekali lagi saya bukan mau jelek-jelekin perusahaan ya. Karena saya ini ya, maksudnya tuh konflik itu secara pribadi, tetapi saya lihat secara pribadi juga
dampaknya buat diri saya gitu. Iya, iya. Nah, jadi yang kedua karena ada satu teman Ko Edi yang begitu pensiun ternyata nggak secure juga. Tapi menurut saya gini, dua alasan itu benar sih buat Ko Edi mungkin jadi mikir, dan teman-teman hari ini yang masih kerja pun mungkin mikir juga hal yang sama. Tapi ada nggak hal lain yang menurut Ko Edi yang akhirnya nih bikin Ko Edi ketika saya ketemu di restoran Jepang itu, Ko Edi mikir dan ambil keputusan untuk tinggalin income yang besar itu, sampai akhirnya mulai dari, kan saya ingat itu income kayaknya 5 juta juga belum ya Ko Edi ya? 2.300.000 itu berapa? Nah, itu turun sangat besar loh. Ya, Dan ya. itu menurut saya keberanian. Yaitu keberanian dan apa ya? Nyalinya besar gitu, nyalinya besar. Karena saya ingat waktu saya ketemu Ko Edi, saya challenge Ko Edi untuk full time gitu, saya juga nggak berharap tiba-tiba Ko Edi langsung dalam waktu yang cepat ambil keputusan full time. Dan ternyata Ko Edi berani, karena saya nggak yakin biasanya orang nggak berani. Orang saya ketemu orang 25 gaji 5 juta aja suruh full time di Prudential mikir-mikir gitu loh. Ya padahal saya mikir ya. Ya di Prudential lu kejar 5 juta kan kalau lu mati-matian cepet banget gitu. Tapi kenyataan Ko Edi di umur segitu dengan segala kenyamanannya, naik mobil semua fasilitas ada, income besar, ya tiba-tiba ambil keputusan. Dan saya ingat tuh pertama-tama langsung naik motor tuh ya Ko Edi ya. Karena mobil semua fasilitas kan nggak ada. Nah itu Ada patut mobil. diaturin jempol tuh, patut diaturin jempol, itu hebat sekali menurut saya. Nah boleh nggak Ko Edi sharing? Maksud saya di Sumeragi tuh, restoran Jepang itu namanya Sumeragi. Nah Ko Edi, apa sih? Ada nggak dorongan lebih lagi yang akhirnya oke lah nih ngobrol sama si Weni, kita decide untuk full time, gitu Ko Edi. Boleh nggak cerita Ko Edi? Jadi saya tuh merasa apa ya? Jadi ayah itu pengen apa ya? Pengen lihat growingnya anak saya gitu. Jadi pada waktu dulu kan kerja tuh sebenarnya kerja nggak ada masalah sih. Saya nggak kerja juga. Maksudnya sampai sekarang pun hubungan sama teman-teman yang lain juga masih baik sih, nggak ada masalah. Iya, saya tahu Ko Edi nggak ada masalah di pekerjaan. Cuman saya pada waktu itu tuh saya pengen apa ya? Saya tuh pengen nanti pada waktu, saya nggak mikir sekarang, nggak mikir pada waktu umur 43 tahun, tapi saya berpikir adalah selama kita hidup ini, ya ada satu waktu kita nggak bergantung sama orang lain gitu, Tor. Nggak bergantungnya tuh gimana? Kalau jadi, bukannya saya mengecilkan karyawan, kalau jadi karyawan itu sebenarnya kan kita, segala keputusan kita nggak pegang sendiri gitu. Misalnya apa? Misalnya kalau ada suatu kebijakan atau apapun kita mesti ngikutin karena kita bukan pemiliknya gitu. Ya, tapi saya tahu pada waktu saya berhenti itu saya akan mulai lagi starting lagi dari nol ya. Saya akan mulai lagi semuanya dari awal. Tapi yang saya pikirkan adalah bahwa pada satu waktu nanti keputusannya itu semua bergantung dari saya. Tidak dari orang lain, jadi saya yang mutusin gitu. Dan itu memang sebelum ketemu Prudential tuh saya udah ada kepikiran ya, udah ada kepikiran untuk melakukan ini. Cuman memang terlalu cepat saya ambil keputusan juga. Buat teman-teman juga ya mesti prepare lah, maksudnya. Ini beruntung saya bisa cepat ini ya, karena pada waktu itu ini ya saking karyawannya pada waktu itu saya punya hutang sekian itu juga saya nggak inget loh. Begitu udah keluar saya baru ingat, wah ternyata gue punya hutang ya, nilainya cukup lumayan besar dan itu kan ada fasilitas kan ya. Dan pada waktu keluar tuh gue pikir gue bakal pegang duit sekian ini gue cukup lah buat berapa bulan, buat 6 bulan, 7 bulan, 10 bulan. Tapi ternyata kan aku lupa, aku tuh saking udah lamanya kerja itu. Jadi saya tuh lupa bahwa saya tuh punya kewajiban sekian. Karena saya pikirnya udahlah buat hidup mah tenang lah, cukup lah. Ya 1 tahun mah cukup lah, saya bisa guling-guling lah selama setahun ini saya banting tulang. Ada perhitungan yang nggak ini. Ada perhitungan yang nggak pas ya. Karena kan saya pikir mobil udah lunas, nggak ada cicilan rumah dan lain sebagainya. Udahlah yang penting buat ini.
ternyata itu miss di sana, itu saking lamanya jadi. Ya. Buat teman-teman ya siapin aja lah, maksudnya kalau udah mumpung masih muda ya kalau memang kalian memang mau memutuskan untuk ini ya segera dibuat pilihan, karena pada waktu saya full time sama waktu itu pun beda memang kerjanya gitu. Iya. Karena saya kalau dia banyak terakhir banyak ketemu orang juga umur ya yang tadi saya bilang 35, 40. Ya income nggak sebesar Koedi waktu itu. Tapi mereka untuk ada di Prudential juga kadang masih mikir, masih takut. Nah, jadi ya buat teman-teman ya, mungkin kalau Koedi teman-teman boleh punya kesempatan sama yang apalagi teman-teman yang karyawannya boleh punya kesempatan ngobrol, nanti boleh tanya Koedi secara personal. Karena menurut saya apa yang dia lakukan itu luar biasa, ya kasih terobosan sih untuk umur segitu. Ya, jadi kalau teman-teman nanti ada rekrut orang umur segitu, ya boleh kenalin ke Koedi juga. Kenapa? Karena bukan hal yang mustahil untuk orang berani ambil keputusan di umur segitu. Karena kalau dia lewat di umur segitu, mungkin nggak akan loncat lagi ya Koedi ya. Udah nggak akan bisa loncat lagi. Ya jadi. Ya dan saya sih percaya satu hal sih sebenarnya tadi yang Philip bilang ya, sebenarnya orang bagus ditaruh di mana juga pasti bagus ya. Saya percaya Koedi pernah sampai di level tinggi di pekerjaan ya di Prudential ya pasti dia juga ada di level tinggi di pekerjaan dia gitu. Saya percaya itu sih. Boleh sih Lip, paling itu aja Lip yang gua nanya. Ada yang lagi? Oke, thank you Victor. Koedi, thank you Koedi. Thank you ya buat teman-teman Terima kasih semuanya. Koedi. Thank you Koedi. Wow. Thank you Koedi. Lip, jadi Koedi full time waktu income masih 2,3 juta ya Lip ya? Betul ya Koedi? 2,3 di Prudential, betul kok. Betul kok. Betul. Hebat. Gitu. Philip, waktu dulu resign waktu income berapa Lip? Nggak benar kan, Andre? Saya income berapa ya waktu itu ya? Closing cuma gopeceng. Wow, tapi benar ya kalau kita lihat dulu pernah ada yang sharing bahwa ketika kita punya fokus, Lip, fokus itu mengarahkan energi kita. Kaca pembesar aja matahari yang biasa aja begitu dia fokus bisa bakar barang-barang, bahkan tahun berapa di hutan di Amerika kebakar hanya karena api yang kecil. Jadi kita nggak pernah tahu waktu kita mengarahkan energi ternyata Lip. Yes. Koedi sekuat tenaga mengarahkan fokusnya, ngarahin energinya. Dengan Koedi fokus, ternyata impact-nya itu besar sekali. Ternyata hasil yang terbakar besar sekali, baik itu dari segi keuangan, dari segi mental mungkin sangat berbeda ya Koedi sekarang dengan Koedi waktu dulu masih karyawan. Ada hal yang berbeda, confident berbeda, punya hubungan sama anak juga berbeda. Dan financial freedom yang berbeda juga yang Koedi boleh alamin hari-hari nih Lip. Wow, amin. Jadi menurut saya keren banget ya sharingnya Koedi. Bolehkah teman-teman saya minta untuk unmute dan saya apresiasi, saya thank you buat Koedi Tanur Dharma. Wow, thank you. Koedi luar biasa. Thank you banget Koedi. Ya. Senang banget bisa dengerin Koedi. Saya mau bilang thank you Koedi buat jadi role model ya. Udah jadi role model buat kita, buat anak-anak Koedi, buat keluarga. Karena saya selalu senang kalau ngedengerin speaker yang sharing itu bukan cuma share berdasarkan teori, tapi apa yang dia share itu based on hidupnya dia tuh. Nah, Koedi itu dari tadi ceritain benar-benar apa yang Koedi hidupi day by day-nya. Nah, senang Koedi, thank you. Kita belajar banyak. Apa yang Koedi ceritain, saya tahu karena saya bisa melihat sendiri, saya bisa merasakan sendiri apa dampak yang Koedi hidupi gitu loh. Ketika Koedi, tadi kalau teman-teman dengar ya, Koedi tulisin goals-goalsnya dia, Koedi walaupun tulisannya nggak kebaca, tapi minimal kebaca buat dia sendiri ya teman-teman ya. Nah, Koedi berlatih buat positif dari perkataan, dari pikiran. Itu yang saya rasain dan teman-teman legacy pasti udah ngerasain banyak. Kenapa? Karena setiap kali kalau saya pernah mengalami ya, saya Westi sama waktu ada Arya. Waktu itu kita lagi bener-bener
instan banget. Kita lagi bikin satu video, tiba-tiba ada Ko Edi yang lewat di kantor. Saya langsung tarik ya, Wesi langsung tarik Ko Edi. Dan Ko Edi itu nggak ada ibu yang nggak ada penolakan, dengan hatinya dia langsung mau bantu. Menurut saya itu luar biasa. Oke, mungkin ya saya itu udah ketawa-ketawa, ini kok Ko Edi mau lakuin ini ya, tapi Ko Edi itu bener-bener enjoy aja, bener-bener buat dia give, buat dia memberi itu besar loh. Ko Edi, thank you ya Ko Edi ya. Saya senang bisa dengerin Ko Edi hari ini. So itu aja teman-teman entry kita hari ini, dan pastikan di minggu ini teman-teman bisa maksimal. Oke, kalau tadi bisa dengerin Bu Ida bisa maksimal dalam bantu klaim servis nasabah, dan hari ini bisa dengerin Ko Edi maksimal dalam hidup ngejar goals. Nah menurut saya itu cukup salah satu bekal yang cukup buat kita bisa growing di minggu ini teman-teman. So itu aja. Ko Andre ada mau tambahin? Ko Victor? Ko? Ini tanggal 26 September. Jadi beberapa hari lagi teman-teman mau mengingatkan buat teman-teman yang lagi mengejar entah itu LAC, ASB, LSB, dan lain-lain, kontes yang lain-lain, teman-teman maksimalkan waktu yang ada. September tinggal 4 hari lagi. Dan juga kita tahu mulai bulan depan, mulai bulan Oktober, kita NLC, betul NLC, thank you Pak Krista. Mulai bulan Oktober, ingetin lagi bahwa training hari Sabtu dan Senin udah akan onsite. Oke, seperti yang kemarin diobrolin di hari Sabtu. Dan yang online udah tidak akan ada linknya lagi. Jadi sepertinya inilah M3 terakhir buat teman-teman di Bandung yang akan ada linknya. Untuk teman-teman yang di luar Bandung, ada yang Miss Linda di Cianjur, Cikarang, Tangerang, masih boleh. Cimahi boleh nggak Cimahi? Pada Larang juga nggak boleh ya, pada Larang. Oke. Oktober ada kuarter terakhir kita. Oke. Oktober ada terakhir kita buat kuarter 4. Kita berikan pukulan-pukulan terbaik, kita berikan effort yang terbaik. Kalau Ko Edi udah ngasih contoh dengan bagus, bagaimana Ko Edi boleh jadi contoh. Saya pikir asik banget, dan itu boleh kita jadi bahan buat diskusi di breakout room-nya masing-masing. Beres dari sini kita akan breakout room, dan teman-teman boleh diskusi apa yang Ko Edi lakukan. Tentunya nggak mudah, dan juga bukan hanya apa yang Ko Edi lakukan, tapi apa yang kita mau lakukan di seminggu ke depan di akhir tahun ini. Thank you banget semuanya. Selamat pagi.